Kayak mana kalian? Kalian suka ngobrol kah? Tapi kok di layar aku nggak ada ya ini ya? Nggak ada tulisannya, aku jadi harus geser dulu supaya bisa baca komen kalian. Tadi aku cerita Bu Suherna udah selesai belum? Udah belum sih aku cerita Bu Suherna? Bu Kursi itu di Semarang guys, di Semarang dia. Udah aku balikin ke keluarganya. Aku udah cerita Bu Suherna belum sih? Udah ya? Belum, oh sabar, sabar. Oke, sampai disematkan loh. Oke, oke. Nah, jadi gini guys ceritanya. Tadi kemarin malam aku sempat live sebentar. Aku nyampe ini ya, nyampe apartemen lagi jam 12:30 malam. Kita nyari Suherna, udah kemana-mana. Nah, aku nggak tahu nih, kayaknya si anaknya nih, si Pika nih kerjasama nih. Kemarin si Pika ini kan udah kita komunikasiin gitu ya. Kita udah komunikasiin, kita bilang sama si Pika, Mbak, nanti kalau Bu, thank you, Kadi, lucu banget, semangka, gemas. Nah, tadi aku sampai mana, guys? Lupa kita mau dikasih hadiah ya? Emang agak lain Novi ini. Aku tadi sampai mana ceritanya? Si Vika, iya sabar, iya Vika. Vika itu anak pertama, yang tatoan namanya Pai, ya. Yang pertama Vika, kedua Pai. Nah, jadi aku kan ketemu tuh sama si Vika, kan aku bilang, Mbak, ini Bu Suherna kabur gini-gini. Nah, aku telepon ke handphonenya. Kalian inget kan di YouTubeku aku ngasih handphone loh. Aku ngasih dia handphone, aku beli, aku kasih dia handphone, aku kasih duit buat beli kuota, buat beli pulsa untuk 1 bulan, malah lebih lah duitnya ceritanya. Nah, terus aku telepon kok nggak diangkat-angkat, terus setiap dia datang ketemu sama kita kok nggak bawa HP-nya, aku udah mulai curiga nih gitu. Terus pas kita datang, kebetulan dia juga baru selesai dari kondangan, alasannya sih dari kondangan orang gitu. Mbak, ini Bu Suherna kabur nih gini-gini. Terus oh ya udah coba nanti aku hubungi Pak Ide katanya gitu. Nah terus dia nggak tahu gimana ceritanya kok si Pak Inya itu gimana ya, aku ceritanya kok dia kayak tahu gitu loh. Kan yang tahu nih si ini doang kan, si Vika doang. Kalau kita nyariin Suherna, kok si Pak Inya tuh tahu gitu. Itu ada timnya Tenovi ya, kok itu ada itu ya, katanya gitu guys. Jadi si Pai kabur lagi dia tuh. Sebelumnya dia tuh nelfon, dia bilang, iya nih mama udah sama gue katanya, mama udah sama gue nih katanya. Terus ini gue bakal jagain mama, udah gue bakal terus sama mama gitu-gitulah kata dia ya. Nah, aku kesel guys, kenapa hari ini hari Senin harusnya Ijal udah di panti guys. Dia udah di panti, dan di tahun ini juga dia udah harusnya sekolah, udah diurus guys sama panti Klender ya, aku lupa, maaf kalau salah. Panti Klender untuk diurus sekolahnya. Jadi diambil sama dinas sosial hari Senin, dan ibunya ini proses pelaporan. Kalau ibunya gini loh guys, ya namanya kita ngelaporin orang, sebenarnya nggak apa-apa ibunya mau di mana terserah gitu. Tapi nanti intinya ibunya kalau emang kabur dia bakal DPO itu daftar pencarian orang gitu. Jadi terserah, semakin dia kabur, semakin dia jauh, itu semakin kena. Dia tuh kena 3 guys. Yang pertama eksploitasi, yang ketiga penipuan guys. Jadi buktinya aku udah ada, alhamdulillah. Kadi, makasih Kadi, makasih banyak Kadi. Aku cerita sampai mana tadi? Lupa aku ini. Nah, aku cerita sampai mana? Lupa lagi. Sampai mana tadi? Oh ya, oke, sampai 3 jerat. Nah, terus 3 tuh kan aku ada share ya foto kemarin ya. Aku share kemarin itu di Instagramku. Aku buktiin bahwa kita ini udah ada meeting, itu rame loh guys. Ada dari PPA, ada dari dinas sosial, Pak Lurah yang Tegal Alur guys. Terus dinas sosial
se-Jakarta guys gitu. Karena ini kan ceritanya agak unik ya, karena Bu Suherna apa ya, yang baru terungkap lah ceritanya dari aku gitu, dan ini viral kan, makanya mau ditindaklanjuti guys gitu. Nah terus si Bu Suherna ini dia boleh nggak sih guys ngomong, dia ngambil barang berupa handphone, ada admin, jadi kayak yang megang tuh pengasuh di sana, handphone nominalnya lumayan gitu, terus ada cincin gitu, terus sama dia bawa perlengkapan bayi dan baju-baju baru punya ODGJ kan di yayasan kita ini kan. Iya, Harlan mulu yang dibahas, aku jadi bingung baca komen. Sampai mana tuh tadi? Nah, jadi kan di yayasan kita kan banyak perlengkapan bayi kan guys, kayak minyak telon gitu, terus semuanya. Pantas kan, kok dia tuh bawa berat banget, sampai sembako guys hilang. Jadi dicolong lah sama tuh manusia itu, baju-baju baru guys, gamis-gamis apa yang pada bagus-bagus diambilin lah sama dia. Feelingku sih kayaknya buat ongkos ya dia, buat ongkos kayaknya. Kok dia bisa kabur? Iya, jadi dia ngebobol kunci itu. Vika terlibat juga, kemungkinan besar dia terlibat juga gitu. Dan handphone aku dijual sama si Vika, handphone yang dari aku dijual sama Vika. Kayaknya anaknya juga agak-agak nih. Maksudku kemarin itu tadinya kita itu mau bikin mau ngelaporin, si Vika yang ngelaporin, jadi atas nama keluarga yang melaporkan. Tapi dikarenakan udah kayak gini, nggak apa-apa, dari instansi aja yang melaporkan, dari yayasan dan juga dari dinas sosial gitu. Jadi si Vika ini ngomong sama si Pai ini, ditahan-tahan, jangan keluar, itu ada timnya Tenovi gitu. Nah terus aku ngechat kan, ini ngechat si Vika udah nggak aktif, udah nggak bisa dihubungin, dan aku dapat info bahwa handphonenya sudah dijual. Nyebelin banget ya, orang ngasih handphone gitu ya, tulus-tulus dia jual, kan kesel. Bener sih kata Mbak Arini, orang kayak gitu tuh nggak boleh dikasih handphone, nggak boleh dibaikin tuh, nggak boleh, nggak bisa. Gitu guys, makanya kan kalian tahu kan, aku tuh kalau misalnya sayang sama orang gitu ya, sayang sama anak, sama adik yang tadi aja inisialnya M ya guys, itu aku nggak bisa nyebutin sekarang kasusnya apa, tapi aku sayang banget sama dia. Kita sekarang lagi mikirin ini kan, aku agak-agak bingung karena namanya juga kan dia beda agama gitu ya tadinya. Terus dia itu Katolik di yang informasi yang aku masuk. Nah terus aku tanya adik yang tadi ini, kamu ke gereja udah berapa kali? Ternyata dalam dia umur 9 tahun ke gereja baru 2 kali. Nah terus kemarin aku lihat lah tuh, cantik adiknya tadi, iya cantik banget, mukanya kayak bule-bule gitu aslinya. Masnya punya siapa? Punya pengasuh guys, punya pengasuh perawat itu kan. Lagi sholat mungkin wudhu, ditaruh di situ di atas lemari gitu. Gitu guys. Nah tadi aku cerita sama mana? Nah contoh kayak si Ade ini kan, nah si Ade ini aku tanya, aku bingung kan kalau misalnya anak ini mau agamanya Nasrani, otomatis aku harus meminta orang untuk datang untuk ngajarin agamanya kan gitu. Tapi ternyata aku tanya sama anaknya, emang anaknya kan belum bisa memilih ya gitu, belum ada dibaptis guys. Nah anaknya aku tanya, Dek kamu mau agama apa gitu. Tapi Tante Novi
nggak mau maksa kamu harus agama ini gitu. Habis dibilang suruh berdoa kan ya, disuruh berdoa kan, kalau ini kan begini ya kalau nggak salah ya. Nah kalau dia gini guys, jadi pas di kantor polisi, lagi di situ ya, lagi di luar, dia doanya gini guys. Itu terus dia langsung bilang, karena mungkin tetangganya kan mayoritas muslim kan, terus dia langsung bilang gini, mau Islam aja kata dia gitu. Nah terus udah gitu aku samperin lah tuh emaknya kemarin kan, aku bilang nggak mungkin nggak sih diancam, nggak mungkin, emang agak gini aja semua keluarganya. ODGJ yang sesungguhnya tuh keluarganya Suherna tuh emang nggak ada yang benar anak-anaknya. Makanya kalau si Ijal tuh ya anaknya baik gitu, anaknya nurut gitu, nggak aneh-aneh. Ih tahu nggak sih guys, ini aku mau ceritain mana dulu nih. Si Ijal kan ceritanya si Mbak Rofiko kan lagi BAB ya kan, diintip sama tuh anak. Terus kalau lagi mandi diintip sama tuh anak, sama si Ijal anaknya Suherna yang cowok. Terus sama si Mbak Rofiko disemprot pakai air katanya, terus dimarahin, Bu ajarin tuh Bu anaknya Bu, kayak marah-marah gitu kan, Bu ajarin tuh Bu anak itu, tanya tuh Kak Di, ya Allah makasih Kak Di, lucu banget. Aku ntar mau guys jangan lupa ya di ini di JJ ya guys, di JJ dieditin, aku dikasih giftnya banyak banget sama Kak Di. Lebih Kak Di. Nah aku cerita sampai mana tadi? Aku cerita sampai mana? Coba kasih clue-nya dulu, aku lupa. Oh diintip ya, diintip betul. Nah terus kan jadi kayak ada garis-garis gitu kan kalau di kamar mandi, disemprot gitu sama si Rofiko. Terus bilang kurang asem ya, Rofiko marah-marah kan. Terus langsung keluar itu bilang, Bu itu ajarin tuh Bu anaknya katanya. Saya mandi diintipin, saya BAB diintipin katanya. Terus kesel banget kan ya, pengasuh di sana udah pada kesel banget sama tuh anak. Terus si Ijal gitu-gitu aja gitu-gitu mulu, kesel bener. Au sakit kucing. Udah kayak gitu guys, terus jangan ditampung lagi. Iya jadi rencananya kita mau nitipin ke Pak Haji Marsan guys. Aku punya ide. Jadi nanti kita taruh di Pak Haji Marsan, kita masukin di ruang isolasi kayak Bukur Siti, inget gak kalian? Gitu. Nah terus tadi aku cerita sampai mana? Udah gitu kan, apalagi ya cerita ya gitulah ceritanya, cerita si M. Aku mah kayaknya kebanyakan pikiran tau guys, jadi kalau cerita tuh gak bisa dipotong-potong, suka lupa gitu. Aku udah bilang Pak Haji, aku mau nitip ya, ini kan proses lagi berjalan. Nah ini ibu kabur, pintu kita dibobol sama dia, ininya lock itunya dibobol, merusak pintu lagi, kita harus ganti lah tuh lokan pintunya. Itu kan kesel jadinya. Nah terus si M ini, cerita M nih sekarang. Jadi adik M ini kita kan ngomong sama ibunya kan tadi malam, terus aku bilang, Bu ini si M mau saya rawat gitu, biarlah diserahin aja sama yayasan kita. Terus dia langsung, hah selamanya? Oke. Iya Bu selamanya, emang kenapa gitu. Terus nanti yang cari uang siapa? Lah ibu
Guys, ada tuh di video aku marah, ada nggak ya, aku udah share belum sih? Aku kayak di story deh share-nya deh. Ya aku marah-marah sama dia. Ibu dikasih sehat sama Tuhan, punya tangan, punya kaki, ibu malah nyuruh anaknya umur 9 tahun buat kerja, guys. Aduh, pengen aku kerau rasanya, guys. Beneran, nanti deh, guys. Nanti kalau udah tayang kalian, aduh, bener. Kalau nggak kalian murka, aduh, nggak usah panggil Novi lagi. Bener, unfollow deh, unfollow TikTok aku. Aku selama 4 tahun, guys, ya nanti aku sedih, guys. Selama 4 tahun aku bantu orang, aku nggak pernah pakai perasaan kayak gini, sumpah, guys. Sedih banget si anaknya ini. Jadi yang di Bekasi, betul, ada di info Bekasi dia masuk, guys, masuk berita dia. Nah, terus pas aku temuin anaknya kan aku temuin anaknya ketakutan tuh, guys. Terus kayak udah, iya betul. Nah, terus aku bilang kan sama anaknya, adek jangan takut ya, gitu. Adek jangan takut ya, sama Tante Novi nggak bakal jahatin kamu, aku gituin kan. Terus akhirnya sama Bu Lia dicerita, ada durasinya 9 menit, guys. Terus dia cerita lah tuh, aduh sedih banget lah, aku nggak bisa, nanti aku kena ban di sini gitu. Aku soalnya parah banget ngomongnya, guys. Si adek ini cerita, yang ngelakuin tuh ibunya, bukan ibunya yang nganterin gitu. Gimana ya, ibunya yang nganterin. Nah, terus kalimatnya diganti. Nah, itu yang aku nggak bisa, susah. Aku belum bisa ini. Nah, pokoknya aku langsung keinget kan, ya Allah gitu ya, aku punya anak asuh lagi. Mana anak asuh aku kan sekarang 2 perempuan 2 laki-laki kan. Tadinya jujur, guys, aku udah nggak mau nambah lagi, guys. Aku ngerasa aku jadi semakin banyak anak asuh yang aku punya, ada ketakutan tersendiri untuk aku kehilangan gitu. Karena aku pernah ngerasain kehilangan 10 anak asuh aku gitu, guys. Jadi aku kayak ada ketakutan yang nggak bisa aku handle gitu loh, guys. Gitu. Jadi aku kayak flashback anak aku yang dari dinas sosial diambil. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak mau nambah lagi. Nah, terus pas kemarin aku langsung bilang gini, aduh ini nggak bisa sih, ini harus aku amankan. Entah mungkin nanti dia mau gimana, tapi aku harus amankan terlebih dahulu. Aku udah cari tuh, guys. Jadi ada gereja yang punya panti untuk agama Kristen yang akan membiayai. Jadi dia akan tinggal di panti itu, nanti dibiayain sekolahnya, makannya, semuanya gitu, untuk panti asuhan gitu. Jadi bapaknya kan udah meninggal ya, bapaknya anak ini, tapi ternyata anak ini bilang mau masuk Islam aja, katanya gitu. Nah, aku sedih kan, aku terharu lah gitu. Terus aku tanya sama ibunya juga ya udah terserah, katanya udah saya buang kok anak itu, katanya. Terus si anak ini kan video call kan sama ibunya, terus mau nggak ketemu sama mama? Nggak mau, katanya. Nggak mau, nggak, takut gitu. Jadi dia nggak mau ketemu sama ibunya itu, guys. Pokoknya sedih banget ceritanya. Terus kakaknya ya, dia punya kakak itu cewek, kakaknya tuh hebat banget. Jujur ya, guys, aku kan juga punya kakak. Belum tentu kakak aku sesayang itu loh, guys. Dan belum tentu juga kalian yang nonton tayangan ini punya seorang kakak yang hebat kayak gitu. Kakaknya tuh sampai ngomong, jangan dong, Cing. Kakaknya sampai ngomong gini, udah nggak apa-apa, aku aja yang kena, jadi aku yang nanggung semuanya, asal adik aku enggak, kata dia. Coba, guys, kalau kalian. Terus si anak ini kan video call kan sama ibunya, terus mau nggak ketemu sama mama? Nggak mau, kata. Nggak mau, nggak, takut gitu. Jadi dia nggak mau ketemu sama ibunya itu, guys. Pokoknya sedih banget ceritanya. Terus kakaknya ya, dia punya kakak itu cewek, kakaknya tuh hebat banget. Jujur ya, guys, aku kan juga punya kakak. Belum tentu kakak aku sesayang itu loh, guys. Dan belum tentu juga kalian yang nonton tayangan ini punya seorang kakak yang hebat kayak gitu. Kakaknya tuh sampai ngomong,
Jangan dong, Cing. Kakaknya sampai ngomong gini. Udah nggak apa-apa. Apa? Aku aja ya katanya. Aku aja yang kena. Jadi aku yang nanggung semuanya asal adik aku enggak kata dia. Coba guys, kalau kalian maksudnya iya ya, gitu lah guys. Gimana itu? Agak lain kau ini. Kan gara-garanya kalau lagi live itu kan suka ditanyain cek kodam, cek kodam, cek kodam. Ya udah deh hari ini gue mau beneran cek kodam. Jadi Kodam aku. dan tapi capek banget. Mau tau nggak? Tadi tuh maksudnya pengen iseng doang nge-live kayak cek kodam cuma kayak 15-30 menit deh gitu kan ya. Nah, Maksudnya ya udah deh, nggak taunya rame banget dari tadi yang nonton. Tahu nggak yang sampai masuk 196,6 ribu. oh iya? Pada mau cek kodam. Terus tadi sampai 3.500, 3.700. Ya Allah. Sekarang masih rame. Sekarang masih rame. Ya udah sambil PK kita cek kodam, cari 2 lagi.